Mau hanya mau ontong, ya ontong terus. Ya kalau namanya selamat, ya mesti selamat. Kenapa? Karena itu doa orang tuanya sejak kecil sampai dia dewasa. Nyama selamat, tabrak motor, pakun selamat. Ntar ketekel ke Kirnior, sampai sih ke Kirnior, mesti selamat, pakun selamat. Walaupun selamat nungep nenge pinggir tabuna bang. Tapi ketika ditanya, siapa sih nungep? Selamat boleh, alhamdulillah selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal kiram masyayikhin al-afadil wa ulama'an al-kurama, Raisul Ma'had Pondok Pesantren Nurul Zolam. Ada akhul kabir tadi Kiai Khotib Ahmad Fauzi. Beliau tadi hadir, cuma pamit karena kurang sehat. Di samping kanan saya ada Murabbir Ruh Majlis Tambihul Ghafilin. Luar biasa, beliau sudah terkenal di mana-mana. Yang tidak bisa dilupakan tentunya jenggotnya yang sangat manis sekali. Kiai Musalli wa musallian ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musalli yang saya banggakan. Lalu seluruh Jamiah Hadrah Majlis Ahlul Marwiyah yang juga saya banggakan, santri saya, putra putri semuanya yang saya banggakan. Ada jajaran Dewan Guru SD Wiringin 1 yang juga diundang oleh Bapak Bejo. Lalu kemudian di samping kanannya saya lagi ada Bapak Kepala Desa Pukor, yang saat ini dia akan mencalonkan diri sebagai DPR ya. Bukan dia istrinya. Oh istrinya ya. Dari fraksi Partai PKB yang bisa hadir di tempat ini, mudah-mudahan kabul hajat semuanya. Tadi saya tanya sama Man Munir, ini kok kepala desa Pukor yang ada, kepala desa Wiringin mana? Saya barusan telepon dia, saya WA dia. Dan alhamdulillah saya bilang begini cuma WA saya, andai saja kepala desa Wiringin hadir, betapa lebur acara gitu saya. Tapi dia jawab, wallahi Kiai, suatu saat sebentar lagi kami akan hadir di Majlis Ahlul Marwiyah gitu. Cuma makin masa ada di luar kota. Para hadir, para Rabu sebeten kaula amul jaki, bahagia rasanya hati malam ini. Sebenarnya kaula ada banyak acara, di Keraksan juga ada malam ini, Jepung Keraksan juga ada. Cuma karena Pak Bejo itu kemudian meminta Ahlul Marwiyah ditempatkan di rumahnya, maka saya geser besok malam itu yang di Keraksan tiga-tiganya semuanya, dan dia mau. Alhamdulillah kaula bisa hadir beserta Majelis Ahlul Marwiyah, dengan harapan saya bilang tolong Zikrul Husnani juga diundang, GTG juga diundang gitu loh tadi kemarin. Alhamdulillah hadir. Cuma Gus Dodong pamit sama saya, gula tak bisa hadir Kiai, ada di tempat lain. Tidak ada masalah, suatu saat akan kami undang semuanya. Seluruh majlis yang ada di Kecamatan Wiringin ini saya undang, saya persatukan di Ahlul Marwiyah di Wiringin suatu saat. Tinggal menentukan harga berapa gitu ya per majlis. Kemasan acaranya malam ini ada dua maksudul a'zam. Yang pertama tasyakuran purna tugas. Jadi Pak Bejo sebagaimana yang telah tadi disampaikan, bahwa 38 tahun beliau mengajar di SD Wiringin 1. Banyak muridnya. Lalu sebelum itu dia di Geling Seran. Artinya dia begitu lama di Wiringin, 40 tahun lebih. Menjadi masyarakat Wiringin. Dan alhamdulillah selama dia jadi pegawai negeri, alhamdulillah paling sehat, murid-muridnya juga banyak yang sudah jadi. Jadi apa Kiai? Ya tetap jadi manusia gitulah ya di sini. Murid-muridnya Pak Bejo luar biasa. Ada yang jadi guru juga, gitu. Ada yang jadi dokter, ada yang juga pegawai negeri, banyak. Luar biasa Pak Bejo. Mudah-mudahan kata Dik Samsul tadi akan tetap Bejo. Bejo itu memang artinya bejre. Bejo itu bejre. Makanya kalau Anda punya nama, punya anak, pemapan.
Karena namanya Bejo, iya becil terus. Makanya buat nama jangan pakai nama-nama yang kurang bagus. Masa punya nama anak laki-laki pakai nyame ribut misalnya ya. Itu bahaya, bisa ribut melulu. Ada memang. Makanya bagaimana caranya? Ya kasih nama-nama yang bagus lah. Nyamai, walaupun Madura tidak bahasa Arab, nyamai selamat apa deh? Selamat, nyamai untung, apa kan banyak dia. Itu nama-nama yang bagus. Mau nanya mau untung, ya untung terus. Ya kalau namanya selamat, ya mesti selamat. Kenapa? Karena itu doa orang tuanya sejak kecil sampai dia dewasa. Nyamai selamat, tabrak motor, Pakun selamat. Ntar ke Tegal ke Girnior, sampai sih ke Girnior mesti selamat, Pakun selamat. Walaupun selamat nungep nenge pinggir tabuna bang. Tapi ketika ditanya siapa sih nungep, selamat boleh, alhamdulillah selamat. Jadi Pakun selamat, maki terkep ya selamat gitu lah ya. Pak Bejo ya Bejo gitu. Para hadir, para Rabu kemasan acaranya, dia purna tugas sekarang. Jadi kalau dia dulu pegawai negeri, sekarang sudah pensiun. Ini mengingatkan kita, gue lebenkan setuju, bahwa semua pasti akan berakhir. Kina benten. Kehidupan itu pasti ada akhirnya. Ya kalau misalnya itu pejabat, suatu saat dia pasti akan pensiun. Kalau suatu saat dia misalnya menjadi santri, menjadi mahasiswa di berbagai macam perguruan tinggi, nanti pasti ada akhir. Dia akan menjadi alumni di sebuah pesantren. Kalau di perguruan tinggi juga akan menjadi alumni. Akan berakhir itu masa-masa itu. Ya menodi, itu pasti akan ada kematian. Akhir dari sebuah cerita kehidupan. Melana makin alhamdulillah bersamaan dengan halnya juga bapaknya beliau. Bapak Bejo artinya Bapak Wagio Noto Suprapto. Ini kan baca lakar Cebe dari Banyuwangi. Dari Genteng Banyuwangi. Mana Bejo itu Jawa. Bapak Wagio Noto Suprapto. Ini kan baca lakar Cebe. Mun Madura ini kan biasanya kan Bagio atau siapa gitu loh ya. Dullah gitu ya misalnya. Ini Jawa, semuanya nama-nama Jawa. Iya, Pak. Iya, Bapak Dullah. Mesti ada. Tergantung bagaimana dia lahir. Pak Bejo alhamdulillah, ibaratnya Bejo selama beberapa tahun ini menjadi pegawai negeri. Ya kalau track recordnya Pak Bejo luar biasa baguslah. SD Waringin 1 itu juga banyak aktivitas dan kegiatan karena beliaunya Pak Bejo. Di bidang olahraganya, termasuk kemarin juga yang menginisiatifkan dia untuk selalu melakukan kegiatan. Satu-satunya SD yang melakukan apa? Pawai atau karnaval itu hanya SD Waringin 1 dari dulu. Luar biasa Pak Bejo. Tahu mari tadi Pak Bejo ini pas berde kok tak paham mari juga. Yang kedua dalam rangka juga apa ini peringatan kholnya ayahnya beliau dengan ibunya beliau. Ini kan anak yang soleh ya. Walaupun orang tuanya meninggal, beliau itu masih mengingat. Tadi dan saya tepakut birru abakum tabirrakum abnaukum. Bagus ben kapi karing sepona, maka Allah akan mabagus ke ben kapi dek ke anak poton. Jadi kalau ben biar mentro bagus anak poton tak sebanyak-banyak, tak sebanyak doa. Bagus karing sepona, maka anak poto gula ben biar kapi bakal bagus kambian. Maka barang siapa yang selalu menantang orang tuanya, alaben karing tuana, hukum kausalitas itu pasti ada. Sebab akibat pasti ada. Makanya guru kaula Allah yarham Ki Wahid Zaini pernah ada orang yang meminta doa dulu. Nyon doa anak kiai, abdina anak cik meler. Meler. Kiai ini kesenyum. Lalu dia tanya, "Beun saben kareng tuana bagus apa nje?" Pertanyaannya kiai pertama. Mustahil saya mendoakan anak kamu itu bagus kalau dulu kamu pernah menyakiti, pernah meler kareng tuana. Caranya enggak usah banyak doa. Mun beun pernah meler, pernah disalah kareng tuana, segera meminta maaf. Maka anakmu akan segera baik kepada kamu. Kenapa? Wa ja'alna 'alaikum likulli syai'in sababa. Walau segala sesuatu yang ada di bumi itu pasti ada sebab akibat. Bagus ke anak, bagus ke orang tua, maka anak bagus ke orang tua. Moga-moga Pak Bejo anak potona juga daripada bagus. Luar biasa anaknya Pak Bejo, yang satunya siapa namanya Pak? Rizky Vindi, coba berdiri Vindi. Ini kemarin ngundang saya di Gumuk Mas di Wuluan. Ternyata beliau itu punya istri di situ kalau tidak salah di Gumuk Mas. Di mana itu? Puger.
di Puger, Wolusari, Umbul. Oh iya, bukan Umbul Sari, Jember. Kalau Mumbul kan di timur, yang ini Umbul, Ngonceng Kula. Dan dia sudah banyak orang-orang yang menghitankan anaknya, karena dia dokter gitu ya, menghitankan anaknya di Umbul Sari. Jadi beliau anaknya juga sudah menjadi orang gitu, dia sudah menjadi dokter juga di Umbul Sari, Jember. Dan ini juga mana sini, Fahri berdiri, coba kamu berdiri, sini. Ini juga muridnya Pak Bejo, itu Pak Bejo, dari kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3. Alhamdulillah, ambu wah murid pas tak sekolah gitu. Tapi paling tidak sudah pernah menjadi muridnya gitu. Jadi muridnya Pak Bejo juga. Para hadir, para Rabu, Sebatan Kaula Amul Jaki, berbicara persoalan batas kehidupan itu pasti ada. Melana para Rabu sedajin ini merupakan tazkirah, peringatan bahwa batas kontrak itu kalau pegawai ya pensiun, kalau itu misalnya sehat ya batas kontrak sehat itu biasanya sakit. Tado orang seboros terus suatu saat dia pasti akan mengalami sakit. Bade seboros terus itu namanya Fir'aun. Fir'aun ini selama Odin tak pernah sakit. Akhirnya karena kehebatan dirinya dia merasa mengaku Tuhan dirinya. Orang tak pernah sakit pas ngaku pangeran. Makanya kalau suatu saat kita sehat pas sakit ben Allah, para syukur. Karena sakit itu adalah tazkirah, peringatan dari Allah. Maka orang mereka selalu ingat kepada Allah bahwa kita ini tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya daya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa kecuali billah, atas pertolongan Allah. Kita semua lahir dalam kondisi tidak punya apa-apa. Apa yang harus kita sombongkan? Pangkat jabatan kita tidak punya. Lahir bade langsung doktor kan sobu. Lahir lonyo Pak, tidak jenggu, tidak obuk, tidak apa-apa. Lonyo Pak. Enggak, ada saudara-saudara ke saya, banyak yang punya jenggot juga. Tidak gulaban pian lahir tidak membawa uang 1 sen pun. Gulaban pian wallahi lahir tidak membawa kain sehelai pun. Kita tidak punya rumah, kita telanjang. Lahir menangis gulaban pian. Kita banten. Coba pun mau yang lahir. Yang ada cuma tangis. Kenapa? Karena mereka tidak punya apa-apa. Dan pernah nganalimun pada orang lahir pas langsung nukuk PC segepuk sini kita ku. Tidak ada. Dan bola mi pada orang lahir pas langsung pasongkoan misalnya kerudungan. Pahabong topong de ieu. Pahingak si bidirmin kerematan melolo berluaran. Haru beni songkok resepa kambun dan norok keluar. Berarti tak niat lahir pas lahir. Tidak ada, kita lahir dalam kondisi telanjang semuanya. Lalu pertanyaan singkatnya apa? Arab apa setia? Gula benbian mak pun ngangkui kerudung. Kalau saya tanya, embian makin pun ngangkui baju kurung. Lagian landik kelampi setia. Punya sarung, ada yang punya celana. Kalau saya tanya, kapan anda itu beli baju? Kalau saya tanya, ban mulai bila mulai kelampi dia? Mulai bila ban mulai kerudung? Anda tidak akan pernah paham. Maka jawabannya satu cuma. Terlalu banyak kerudung kami di almari Kiai. Di rumah saya terlalu banyak kerudung yang saya jejer. Terlalu banyak sarung yang kami punya. Bahkan kami tidak hanya punya sarung, Kiai Malik. Saya punya sepeda motor, kami punya mobil, kata Pak Bejo. Kami punya rumah. Dari mana? Wong sampean lahir tidak punya apa-apa. Ini maksudnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Andai saja kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak pernah mampu menghitungnya. Terlalu banyak. Kita banten. Tidak lagi nikmat kesehatan yang kita punya. Kalau kita pilih sehat berapa? Coba kira-kira. Coba orang mula jantungan biar. Jangankan cuma jantung. Kalau jantung terlalu mahal. Contoh kolesterol misalnya. Anda punya penyakit darah tinggi, geblak setong saat. Gula sore ki guru beda orang robu. Minta doa ke gula. Ya Allah, mak ke robu nang hampir itu dia. Apa ke robu nang bengkok. Nyon doa na mulai bari ente dia. Putropu, kiba ke dokter mun robu ngak dia. Lah kata dokter itu Kiai tidak ada penyakitnya Kiai. Ketika di check up itu tidak ada darah tinggi, tidak ada kolesterol.
Pak Ropo nih buku. Gula susah, takut mi gula suku mati orang nih kan. Alhamdulillah kosot beri aing sembuh. Lahir ki buru nikah pasti bareng sehat. Dari masih sehat, tak pelengan boleh punten pun kiai. Alhamdulillah, cek abele ka orang. Mi Pak orang tar kedena kepi si boro-boro deki. Para hadir para Rabu, jadi kesehatan itu penting adanya. Apalagi sambian kemudian lemah jantung. Jantung kronis. Gula beda Mbak Haf nika Mbak kau lagi dengan Jember Mbak Haf jantung kronis. Kalau dia sesak nafas mau pasang ring saja, pasang ring. Ada penyempitan pembuluh darah di jantung ini. Ring kira pasang kaki dalam orang pasti pentang ini jantung. Satu ring itu 40 juta. Kang nya bengak guru-guru. Hanya bengak guru. Kalau dia pasang 2 ring berarti 80 juta. Tidak lagi kemudian ada suntikan yang itu sekali suntik ketika dia sudah hampir meninggal, arompek sekeluargaan beda suntikan, walaupun itu tidak memungkinkan juga untuk kemudian sembuh total, tapi insya Allah bisa bertahan hidup. Sekali suntik itu 60 juta. Dan itu harus dilakukan berapa kali? 3 kali sehari. Arompek setretanan de remariaya. Mun pas sebitak juta kulaku, sebitak juta siang, sebitak juta malam, itu kan berarti 180 juta. Iya hari setia tretan kapi benaan dan bisa urunan. Tapi untuk besoknya berapa? Melana para Rabu saja bisa dihitung. Makan kan yang mampu. Coba lah bismillah daripada ini sehat. Mampunya kita berapa? Terkempul saat itu uang cuma 800 juta. Berarti hanya disuntikkan selama 4 hari. Hampir 5 hari. Pak Areh siang ben sore suntik. Tapi apa yang terjadi? Seminggu dari penyuntikan beliau meninggal dunia. Uang hilang 800 juta, ring yang dipasang juga hilang. Apa yang terjadi? Semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mbian mun setong saat pas tak pasang ring bisa bernafas, bersyukurlah. Mbian soki berarti. Gula mungkin sesak nafas, saya beli ini namanya oksigen. Ini ke 180.000. Gula mun nggak mungkin, kenapa saya pakai jaket tebal kayak gini? Gula mun angin santangan ini ngejelap mesti sesak. Dan saya pakai ini. Dan ini sekali sedot sini gak dulu, esak. Paling 2 jam. Desak nafas boleh, sedot boleh, 2 jam. Dan ini cuma hanya berfungsi 200 kali sedotan. Jadi mun gula misalnya nyedot kini ke 10 kali sehari, maka berarti 20 hari ini hilang. Tapi mun terus sesak nafas gula, 3 hari sobung nih, mele boleh terus belum bolo. Mele boleh terus belum bolo. Apa artinya kaya? Mun 2 hari terus belum bolo. 2 hari terus belum bolo, berarti kan 10 hari. Ini kamu 1 juta belum atas. Jauh lebih sokimbian gitu. Karena gula mundi 3 juta, berarti sobung kan nikah. Sobung wak kang ka oksigen, bian pas sehat. Kabarok ke temur makai celep bian sehat. Bersyukurlah, alhamdulillah. Bian bah darah tinggi geblak misalnya, bawa coba sambian ke dokter. Berapa untuk menyembuhkan sambian ke dokter? Ya, sekarang masih ada namanya sumbangan itu. Nah, apa nyaman dia? Muntar kamar sakit bah gratis ya. Apa? Hasil. Kau tak pernah aja minta-minta ngak jirijing. Cetak tu beri benar tinggi kau tak pernah bebas. Gara-gara engkau sakit sepen anak ngepas ini ya. Pas abid. Bapak punya apa namanya? Si Majer Kepang BPJS punya. Ada BPJS saya sudah bayar 8 bulan lebih. Keluar ada. Pas abid, entar dulu Pak. Abid. Akhirnya gue ngecek engkau se-BPJS Pak. Engkau se-BPJS. Tolong bantu anak saya segera masuk Rengganis. Saya bayar hari ini. Akhirnya berdongku kamar ternyata. Oh ada Pak ruangannya Pak. Saya bayar kontan hari ini. Berapa 1 hari? Kamarnya ini berapa? Ada yang 700, ada kemudian yang 1.200.000. Saya bayar. Buruk oleh kamar. BPJS, wah bek abid. Kan kini ke gula nilpon, saya berhenti di BPJS. Karena apa? Telat sampai mati tak yurusuk dikit nang dina. Mangga para Rabu saja jabatan gaula mulia kimpian mun sehat. Dan saya selama 5 hari itu kena berapa? Saudara Fakhri ini saya bayar 8 juta. 5 hari belum juta. Padahal kembak sakit panas biasa, radang tenggorokan. Pola nengakan chicken, pola nengakan coklat, pas panas. Ketika dipinta oleh dokter, radang tenggorokan. Kini ke para Rabu saja 5 hari nang sakit lah coba belum juta.
Jadi misal pasai-pasai hadu tahun ben pangeran, andai saja transaksinya uang, maju berapa ratus juta ben tahun bian ke pangeran. Nyatanya bian kan subung syukur lagi nih sehat, mata bisa aketup, alhamdulillah. Bian bisa awai, misalnya bian payah pas awai, alhamdulillah. Mari awai pas ake kepole, alhamdulillah. Bede saben awai pas tak bisa ake kepole. Bede kan? Benar, awai pas tak bisa akekep. Leka angkui madeteng gini ka bisa akekep. Ruwet pak. Entar ke dokter dengar deh. Dek mereh, mapa bisa tak akal te boleh. Itu saja jutaan mbak. Beri saja bawa 3 juta. Kangkui makel tep ni ka boleh. Berarti imbian mun awai 3 juta, berarti imbian mun awai terus berapa ribu juta imbian? Ratus juta mesti nama majer ka Gusti Allah. Makanya para Rabu saja kalau ini selalu dipikir, imbian pas selalu mikir benar tentu kita termasuk manusia yang selalu bersyukur kepada Allah. Makanya kalau sebut ngocak gini kan. Memori card HP yang kita punya, memori card dulu. Sepas bisa merekam data, kemudian mau mele ratusan giga, ratusan ribu. Imbian ngoda bahasa simpen, imbian nyuting mungkin bahasa simpen, itu ada memorinya. Gini kan ratusan juta. Jadi saking ambian setong saat pas rekam, ngoda, pah banyak menyimpan data, YouTube bian, simpen dia, 3 bulan overload, tak mampu lagi menampung data. Artinya apa? Over. Banyak dulu lah memori dulu, pah lemot HP. Lembian beri otak ben Allah penuh memori dia, iya otaknya. Beda memori ni dia. Buktinya apa? Pak Bejo faham siapa muridnya selama 40 tahun. Ngakonin tak ngakonin Pak Bejo tahu, termasuk Dodong muridnya. Gole tibi mantan SD Uringin 1. Keng Pak Bejo, sampean pernah ngajar saya Pak Bejo? Belum ya? Lawang saya cuma 38 loh umur. Oh iya enggak ya, sampean masih lebih muda saya berarti. Oh lebih tua saya sampean dengan saya. Ini ngosok menolong jadi gula-gula pidato ngosok menolong. Ini benggul. Para hadir, para Rabu sebetulnya kau udah mulai lagi. Jadi saya juga mantan SD Uringin 1. Ustadz Fauzan semuanya banyak di sini lah yang sekarang sudah menjadi kiai. Itu mantan dari SD Uringin 1. Maksudnya apa? Memori itu masih ada. Embian makipun sepo, kakombo ya enggak. Kakancan embian ki tempat SD enggak. Artinya apa? Memorinya penuh. Ah, bededimba bener jong, bededimba bener le. Kok alaku ke surga enggak ki. Artinya apa? Memori yang diciptakan oleh Allah sesabo iotek nikah jauh lebih bagus daripada memori card HP yang kita punya. Embian boleh saya umur 40 tahun pakun dia. Mun HP 3 bulan overload. Tajak saking memorin otak re 3 bulan pas macet. Enggak apa. Cok embian sampai sepo dengan ki enggak. Alhamdulillah. Makanya kalau kita punya kepala bawa sujud kepada Allah. Sekali-kali sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Salatu wassalamu alaik. Selesai. Ya Imam al-Mujahidin. Kok mari dari Mekah, cek lebur nang Masjidil Haram. Apa jangan Masjid Nabawi penuh dengan lampu. Mulai langsung ke madrasah. Nang ada. Apa jangan ada madrasah? Pas joring nang yata. Kok beda di masjid tiarel. Karena masjid masih dibangun. Tadi kalau berangkat langsung yang bongkar masjid. Ya begitu hidup, penuh dengan cerita. Melana para Rabu saja, mun aba beri otak ngereng ke ba sujud ka Gusti Allah. Tidak lagi manusia diberi kecerdasan, berempa mun mele otak biar. Ini hanya memorinya tok. Mun pah mele cerdas dia, ampian menjadi makhluk yang terbaik itu karena kecerdasannya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang disuruh mengatur alam ben pangeran manusia. Jadi manusia itu menjadi khalifatullah fil ardi. Apa mata ibu ki kamacan walaupun dia kuat. Kenapa tidak diberikan kepada makhluk yang bernama gajah walaupun tubuhnya besar, mata isro ngator dunia. Seperti petinggi ya manusia, seperti bupati ya manusia, seperti presiden manusia. Jaran ngosok pak. Mata ibu ki kangkok ya. Padahal dari sisi kecepatan lari demi Allah manusia kalah kangkok dan jaran. Kekuatan memikul beban jauh manusia kuatan kok dan jaran. Mak bagi ke manusia. Jaran tak faham kalau manusia punya kecerdasan. Dengan kecerdasan otak manusia
ternyata manusia itu bisa menciptakan mesin-mesin mobil yang kekuatannya jauh lebih cepat daripada kuda, kekuatan memikul beban. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk pickup Mitsubishi L300. Cobalah beri L300, 30 ton dia mampu. Nyambi beras genteng kurang ada, nyambi bedik 30 ton. Coba bagi kejadian, tak mampu. Jadi otak manusia ini gak main, makin kini otak Pak Habibie orang bisa ke pesawat. Manuk pernah ngusuk dia. Mata bisa terbang, mak bagi ke manusia sejak manusia tak bisa terbang. Tapi Pak Habibie, walaupun itu kecil kepalanya Pak Habibie, mantan presiden Republik Indonesia, kru mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Cerdas Pak Habibie. Dikontrak oleh perusahaan Belanda dan Jerman. Makin kini cedak Pak Habibie bisa ke pesawat. Tak tentu si jera cedak bisa ke pesawat. Karena benih koran kebeng aja cedak. Kadang-kadang sejarah cetak ini kok bisa ke bayi pentol, guring kerupuk, kemampuannya kan guringan-guringan tahu dia. Pak Habibie bisa ke bayi pesawat. Orang yang sentara ke Mekah nih kah, 400. Satu pesawat itu 400. Boleh sekut gitu. Pindah pas ke Singapura, rajuan boleh Pak, 2 balik-balik. 800 isinya. Satu orang bawa barang 35 kilo, kalian belum ngatos berapa ton? Berapa ton kekuatan pesawat terbang dari Singapura menuju Jeddah, dari Jeddah menuju langsung Batik Air, dari Jeddah langsung menuju Juanda. Berapa ton? Pedurus benar pesawat kata. Aruman manusia cerdas. Mangkan mendi otak cerdas. Menterosoki. Cak ke bayi palkapalan. Berempong palkapalan. Mon mobilong gua ke bayi Pajero sport. Ke bayi Pajero. Keroleh 550 juta. Tapi mobil mobilan, iya sebelum boleh. Orang mencet orang ngongku mahal. Tapi mau orang-orangan tak begitu mahal. Cara ndak ada mau mencet orang ngongku. Enggak ke musolli. Ini orang ngongku nih kan. Mau lebih lepas tadi orang dia mau pasal itu. Mahal bila. Jadi untuk menghadirkan beliau saja masih harus baca selawat berapa kali gitu. Gula nggak nih juga. Alhamdulillah. Walaupun saya dari orang Indonesia, tapi baru-baru saja ini ketika saya ke Mekah, saya dilantik juga. Malah minta kaula, namanya AUB. AUB itu Asosiasi Penyelenggara Umroh dan Haji se-Arab Saudi. Ada pemerintah Arab. Mereka minta kaula untuk kemudian melantik seluruh asosiasi penyelenggara umroh dan haji di Mekah. Alhamdulillah, tepak ke pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam untuk melantik asosiasi umroh penyelenggara umroh di Mekah Madinah itu. Makanya pada Rabu saja gelo onjangan kita tontas tanggal 26 September 4 Rasul gelo onjang boleh dengan muslimat Mekah. Jadi ada muslimat Mekah nih ngonjang gula dan saya janjikan nanti tanggal 26 September bulan datang gula ke Mekah boleh ngereng Nabi Nur Adine saya ngereng ke Mekah saya ngongkos maksudnya benih Nur melolo gini. Jadi lain apa? Kecerdasan otak manusia itu luar biasa. Makan abek mentero cerdasa, mon orang secerdas, gampang ngerebesi. Gula bentak kan tuh nikah, bisa jadi salon nggak nikah? Berapa nyewa salon? Dubile selibet kabel suara gula nikah. Cak gula mentak ngangku ini tak bisa keluar ke kasa. Bahkan mungkin ada yang lebih canggih kan? Tahu sakui kabel, bisa suara ke kasa. Pakai signal saja. Nggak HP nggak nikah, bisa nyuting gula. Video nggak guru. Itu bukan gratis. Bagaimana agar kemudian saya bisa tersimpan memori hari ini? Kemalik Ebidato dan Bungun Pak Bejo masuk di situ dari awal sampai akhir persis terekam kembali. Bagaimana beli kita CD, mele video nggak berapa orang yang bisa ke video nggak gini? Luar biasa. Kamera nggak guru. Itu mahal. Bahkan orang mencerdas gue. Tanang ini ke jari-jari mainkan untuk sesuatu yang mahal. Ngetik komputer, jadi sekretaris di sebuah perbankan. Hanya memainkan jari, sebulan bisa segemik juta Pak, jadi teller di perbankan. Enggak anak Pak Bejo, Pak bisa jadi dokter, sekali suntik, itu dibayar. Coba mesti tak jadi dokter. Suntik orang, mau tak kebel jangan jangkau ke mandang. Apa yang membedakan kiai? Ilmunya. Dan kalau orang itu memang betul-betul dokter, itu masih boleh. Lil ilaj untuk berobat itu boleh.
Yang asalnya itu tidak boleh menjadi boleh karena pengobatan. Contoh, orang bini sakit, kau tuh suntik, nyelo jedak, pelengen, masa suntik aja jedak? Maka terpaksa munteng ria si suntik. Tapi apa boleh kiai? Boleh kalau dokter sebatas qadri hajatihim, sekedar hajat mereka. Contoh kanker payudara, sekangker payudara, pas pak kasos kau kanker. Masa apa yebur sosona sini kapak? Pak yebur dari buki gini, maksiat ya ada. Iya kemet bangking teging ada sekali. Artinya apa? Dalam persoalan kedokteran itu boleh, halal. Tapi ala qadri hajatihi. Ia mengkebak serum saya masuk tentu lorosotnya sekuni. Deh sekuni suntik pak. Deh. Benih pak singkap dari bawah kata. Kelengar dokter Arya. Kelengar dokter. Makanya ada masih bener. Ini sampai kepada hukum juga berbeda kan ada. Gitu caranya. Lemilana para Rabu setuju. Mundi anak cerdas. Pahtati dokter. Mahal dokter nih kan. Di samping orang ki dateng. Kan orang dateng ke bunga dokter. Dia mau dokter si tar ke bungkus sini kan. Si pelengan ntar ke bon dokter. Pes saya dateng TV. Sini kan. Mahal sekali suntik. Minim 30.000. Dia masih buat obat lagi obat-obatan. Paling tidak 100.000. Mun 10 orang kalau 1 juta. Luar biasa. Ia misalnya tak mampu jadi dokter. Ya bisa jadi dukun. Enggak ke musolli ini. Orang nyelo cetak. Tahu saya suntik serop. Dengan hanya bacaan selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Serop beres. Saya kemi bula gitu. Artinya harus cerdas gitu loh. Tahu saya suntikan dari mulut saja itu bisa mendapatkan uang. Oleh telawari boleh, nyelo jedak boleh. Ustaz kambu boleh kayak itu Ustaz musolli. Kayak ada eweritin boleh dengan bacaan-bacaan selawat. Insyaallah beres masjid debat. Serop cetak, elang pak bendak cetak ada sekarang. Iya tak selesaikan cetak dari bukit benda era itu. Di tingkatan manti bah enggak ria, elang bendak cetak. Tapi penyakit tak nemu, pelengen nyeri cetak, mata ada cetak tadi. Para hadir para Rabu, jadi banyak hal lah yang bisa kita mendapatkan uang asalkan orang itu cerdas. Tangan ini bisa mendapatkan uang banyak. Enggak senapu hadra, enggak sendiri. Karena hanya dengan jari-jari bisa mendapatkan uang. Mainkan keyboard, mainkan hadra, mainkan mixer kayak gitu, napu drum nggak roh, harus bisa PC. Dan saya yakin malam ini penapu hadra itu akan mendapatkan rezeki dari Pak Bejo, saya yakin. Manggut-manggut Pak Bejo. Karena dia memang bisikkan kata Kiai, insya Allah kami punya kelebihan rezeki, kami beri juga hadrahnya gitu. Semua kami beri hadrahnya. Tapi dia tidak menyebut, kangkok dia beri, apa enggak, kau tak paham gitu. Hadrah tok saya beri. Loh, kalau kiai kan tidak nabu hadrah, tapi kan mulut juga bisa mendapatkan uang. Bagaimana kemudian Nisa Sabian dulu sebelum terkenal, itu ketika menyanyikan satu lagu, itu dulu cuma 7,5 juta. Tapi mungkin kalau Anda mengundang Nisa Sabian, karena dia sudah punya popularitas, itu ke Bondowoso dia mintanya berapa? Vokalisnya saja itu 125 juta. Krisdayanti itu sekali menyantunkan lagu 10 lagu itu 600 juta. Roma Irama juga dihadirkan ke Jember kemarin dengan Sonita grupnya. Dia mintanya berapa? Satu lagu itu 100 juta. Dari 10 lagu dia minta 1 M lebih dengan Sonita grupnya. Jadi larang, termasuk juga Syahrini yang paling mahal. Syahrini kur minta 100 juta 3 lagu. Majer orang, kenapa? Karena dianggap lantunan suaranya dan gerakan-gerakan apa ya orang-orangnya itu si majer tuh 100 juta ke Jember. Padahal lagunya enggak begitu ngetop lah. Coba kadek kebudi, maju mundur cantik, cantik, deh, cantik, maju, cantik, deh, mundur, cantik, 100 juta. Lah enggak engkau deh coba kok kemarin kadek kebudi dia berapa kok kemarin maju mundur cantik. Saya ingin memahalkan gerakan-gerakan hari ini. Dia colok bisa oleh BC. Mangga namun bah penapu hadra nak parak mulut ni lah. Ada luar biasa, kan berkat luar biasa. Sampai dari tak kuat napu hadra terkeribet-bet tanang di tengah tu. Karena pun hari konjongan. Lah saya pelangen kiai deh pak.
Mumpah molotan jen banyak masa bedebi bide kiai kan tak mungkin. Makanya kalau nyon doa kapan jenengan situ aja. Baru saja kami beli tiket tanggal 1 Maulid itu kami ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Pas Ki Guru minta perubahan jadwal Ki Malik, Kalimantan saat ini itu kabut Kiai. Jadi kalau bisa jangan berangkat tanggal 17. 17 itu 1 Maulid. Kalau bisa berangkat 16 Maulidnya Kiai. 16 30 Safar. 30 September itu 30 Safar. Kenapa? Kiai harus transit sementara di Pontianak 1 malam. Saya juga menjaga keadaan Kiai. Kabut Kiai. Seluruh sekolah diliburkan di Kalimantan hari ini. Pekat kabutnya. Sama saya baca kemudian kemarin di Madinah makin kabut. Kabut juga. Kabut apa? Ada badai pasir. Ada badai pasir di Madinah. Sampai Masjid Nabawi kita tak kenal. Loh kok di Indonesia juga ada? Gue lo ngocak ke panitian. Mun kira-kira tak nyaman kok tak berangkat deh jom. Sebab mun kabut di pesawat tak bisa landing. Naik ke atas pas kabut tidak jelas bagaimana bandaranya. Lah ya itu Kiai. Boga bolong kira-kira tak nyaman juga. Engkau tadi itu kang kui sakte kekerditas ngaji aja. Kabut makin nih di Kalimantan. Lah akhirnya gimana? Kalimantan, Pontianak, ke Madura gue luas di mana sini. Dari Madura bandara boleh ke Lampung di Sumatera. Mari nih gue jarang berdengar itu nih. Cuma kalau Ahlul Marwiyah tetap ada. Setelahnya Maulid tanggal 13 kami pulang dari Lampung itu langsung ke Gaza. Beda Ahlul Marwiyah tanggal 14 Maulid. Iya beda ya. Itu kita besarkan apa nengi masjid apa neng di mereka? Mau dibesarkan apa enggak? Kalau mau dibesarkan sekalian saya besarkan. Tapi kalau misalnya enggak. Kami kemarin di Malang di Darut Tauhid. Di Malang di Darut Tauhid itu saya ketemu dengan menantunya Habib Syekh. Ada juga banyak para habaib di Malang itu. Kemudian saya Ki Malik, saya menantunya Habib Syekh. Kalau ngendang Habib Syekh gimana? Lewat saya bisa gitu. Ini nomornya Habib Syekh. Saya bilang langsung kalian telepon bisa enggak? Yang tahu gitu gula. Pakai baju nggak gula nih tahu Kiai Habib Syekh. Bisa enggak ke Bondowoso Kiai? Gitu loh. Yang terkenal viral di YouTube juga Ki Malik. Enggak, Beb. Itu cuma sekedar permainan sepak bola. Habib. Bisa enggak ke Bondowoso? Bisa Kiai. Bisa kapan saja, tentukan saja insyaallah Habib Syekh nanti. Bukan Zainal Abidin, bukan Az-Zahir, tapi langsung saja Habib Syekh kita hadirkan di Beringin nanti satu saat. Nah, nanti gabung TG gabung semuanya nanti terus nanti gabung dengan Habib Syekh. Lalu saya tanya kemarin, berapa menit dengan Habib Syekh? Apa kata dia? 80 Kiai sementara waktu itu. 80 juta. Gelepas sesak nafas akan kambuh lagi. Ingat sibuk sek-sek boleh Pak. Nah, nanti kita atur itu. Tapi kalau maulid beliau minta maaf. Kenapa? Karena memang terlalu banyak jadwal Habib Syekh. Kalau maulid Nabi, padahal kok kalian nolak. Jadi kita atur di bulan-bulan yang tidak banyak undangan Habib Syariah kita undang di sini. Mungkin Sya'ban, mungkin apa gitu ya. Para hadir para Rabu itu. Jadi kalau sudah punya popularitas yang mempopularitaskan jamaah sholawat kan Habib Syekh pertama. Dari Habib Syekh kemudian banyak jamaah-jamaah yang lain. Larangan luar biasa Habib Syekh. Melana para Rabu saja mulut juga bisa mendapatkan uang, otak kecerdasan bisa mendapatkan uang. Tangan bisa mendapatkan uang, kaki mendapat uang, tergantung bagaimana kita memainkan semua. Mali abok fokus para jesokor agak gusteal. Salah satu bentuk syukur itu apa Ki Malik? Nikah. Enggak mungkin nikah. Madetung solawatan enggak mungkin. Pak Bejo purna tugas bersyukur kepada Allah. Dia tidak hanya sekedar membaca solawat. Apa yang terjadi? Nah, abri sedekaan, abri teeren, beri jalan sugemi anu. Kembali sayang, ya kembali nanti. Boy, saya bilang boy, kembali boy gitu. Para hadir, para Rabu, sebetulnya kau mulia lagi. Tapi, oh dina, pada jeding dina ya. Jeding ya. Oh bener. Saya memang nolah jeding memang dari tadi. Jadi jangan gula-gula para jasokora gagus al. Termasuk salah satu di antaranya apa bagaimana? Ya membaca selawat, malik abot. Banyak, pencur rezeki ben Allah. Apa ada dalilnya ke? Banyak dalil tentang solawat itu. Sompek banyak maca solawat.
seret rezeki ayo banyak masolawat, maka Allah akan membela kita, membantu kita. Dari setiap kesulitan akan ada kemudahan-kemudahan. Contoh selawat misalnya yang kita baca, ya Rasulullah gitu. Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal jo. Bisa ya. Coba, yuk. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyati ratal alami ya uhailal judi wal karami. Sangat ya Rasulullah semuanya. Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyati ratal alami ya uhailal judi wal karami famfa'na bibarakatihi wahdina al-husna bihurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyati ya uhailal judi wal karami. Lah kepentingan terakhir kenapa ma'abek nika maca selawat pertama mungkin karena ngendeg lagi amal, do amal napa sih bisa mengantarkan kula benbian masuk surga Allah. Coba kira-kira kalau karena amal bajang gula kira-kira tibi jo pasan gula benbian terima panje bajang gula benbian terima panje khusyuk enggak kita sholat dari takbir sampai ke salam. Coba kira-kira kalau kita mengandalkan sedekah mana yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah? Berempem yang paling banyak sedekah baik kepada amal perbuatan baik. Coba pikir. Ya cok gula benar ke Malik. Pun pada maju selawat gula sedekah amal berapa? 2.000 je. Saya kebayangan laki abek masuk surga Allah. Coba kita pikir. Artinya kalau karena kita karena amal tak bisa. Kalau karena amal perbuatan tidak, terlalu jauh amal kita untuk masuk surganya Allah. Yang kedua pun apa Malik? Kalau karena kita sedekah apa? Makanya kita masuk surga suatu saat yang bisa kita harapkan mungkin karena kita membaca selawat dan diterima oleh Allah sehingga gula ben-ben tolong kakui mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Yang kedua karena ridhonya Allah sini. Mun tak keng ridhonya Allah abek tak bisa masuk karena amal ni Pak. Melana abek kalau karena ridhonya Allah selalu mencari ridho Allah. Entara ke pengajian makin cek sekecek. Cek dengar-dengar abek salat lah tak mampu. Benyokan ngarek abek. Mun ngarek istiqomah. Benar. Makmun asolat benar. Coba kira-kira. Coba banyakan long bulong hari yang mana baca. Makmun ngarek makai kek sakit kis. Ngarek abe. Padahal asolat cek nyaman ning masjid bagus masjid. Kan senika. Paling ning 5 menit mun asolat. Mak bisa berek mun asolat. Makmun ngarek abok kuat. Padahal mun ngarek ketegek. Tadi tegel saya keramik ngak masjid. Mak kuat sap nyap kebun tabun ngak jadi. Mun salat tau sa onyoon, mak berek. Mak mun ngarek mbian kuat. Teger rajaan rebana benje daga-daga. Ya kena libuki ke melolo. Lah apa yang membuat kita itu berat apa? Tidak ada lain kecuali abek nikah terlalu banyak digoda oleh berbagai macam hal sehingga abek nikah banyakan yakin ke sampai daripada Allah. Bu subuh banyak si cekek dia subuh cekek.
Tapi jaga karena apa? Berarti saya karena jaga ngalak sepeda langsung tegenggengan kepada ketemu. Aroto ketas tak kerjat bening ngalak wudu. Tuh. Lambat pasaran di mun itu. Lambat ke pasaran, tapi tidak kemudian kepada yang lain. Melan lebet maca selawat, moga-moga elia syafaat Kanjeng Nabi. Sehingga abak sebab meler sekuni paringin istiqomah ibadah dek ka Gusti Allah. Dan Pak Bejo juga semuanya, almarhum Bapak Wagyo Noto Suprapto dengan almarhumah Ibu Suwarti, mudah-mudahan mendapatkan tambahan amal baik malam ini. Pak Bejo mudah-mudahan tetap bejo, dalam arti Dek Budi ini kan walaupun dia pensiun, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan oleh Allah. Semakin enak bermain ini nanti Pak, si bermain ke Pak Bejo. Kita ingin, jadi sampai sudah bukan pegawai negeri lagi. Jadi kalau kegiatan-kegiatan apa itu nanti kita bisa ikut ya, dengan Kemalik ini bisa ikut. Kayak apa bang Geledeki? Kayak apa kemandek man? Sebab saya jurkamnas, Pak. Jurkamnas nasional untuk kemenangan ya Anies Baswedan dengan PKB. Jurkamnas sudahlah nanti berjaya. Ada banyak. Karena janji saya pertama satu, ada beberapa orang yang saya jadikan dia menteri untuk menggantikan Erick Thohir. Faisal Reza namanya. Ini sekretarisnya Muhaimin. Kalau kamu Muhaimin jadi, kamu itu yang menjadi menteri BUMN. Lalu kalau misalnya sampean jadi, apa yang harus Anda lakukan? Dia janji betul. Dia pakai tanda tangan kepada saya. Kalau memang kami Malik muncul gula jadi menteri BUMN, maka seluruh masjid BUMN Sambian dan santri-santri Sambian, termasuk kiai-kiai yang dipilih oleh Sambian, untuk ngisi di beberapa masjid-masjid seluruh Indonesia ini. BUMN, nang pom bensin nang di mana? Oh ya baguslah, ada dana untuk keagamaan itu. Maka Ustaz Musolli ke Pisolong Isen, di Jakarta, nang Tangerang, nang keagamaan sini gitu. Parak tak ada majelis tinggi dari mula koncengan mula keberuk ketemu. Bawa dengan selawatnya nanti ke Jakarta kemana. Jadi gila nggak gini. Nanti sampean bebas sudah boleh ikut saya kemana-mana. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan malam ini. Tore berselawat lagi penyaman. Lagu-lagu yang menarik dong. Ya. Apa lagu yang menarik? Dia penyaman sendiri. Ya. Apa bagus? Hah? Lagu-lagu yang bagus. Kuda yang mana? Dir. Engkau hanya nyiri melulu mending lu. Nah, terserah lagunya sampean apa nanti. Tapi selawat gitu ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Pak Bejo terima kasih atas undangannya yang telah memberikan percayaan kepada kami. Mudah-mudahan semuanya hubungan silaturahim ini terus berlanjut. Dan kita ketemu juga di Glenmore. Kami banyak undangan di Banyuwangi banyak. Lah kemarin itu ada perhutani dari sana, perhutani apa? Bukan perkebunan. Perkebunan yang ada di Glenmore undang saya. Maulid di Glenmore, kebun apa gitu, PTP berapa gitu. 14 apa? Masuk kebun-kebun belum mulutan. Daripada yang selamat serang. Susah masuk kebun-kebun. Kalau saya kan bukan kiai hutan kalau saya gitu loh. Mestinya tidak ke kebun-kebun begitu gitu loh. Para hadir moga-moga raja manfaatan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.